Selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas adanya pet terbaru ya. Sesuai yang sedang teman-teman lihat, jadi ada pet terbaru yaitu adalah ekor ekor 5 ini ya. Ekor 5 apa ekor 6 ya? Saya agak lupa nih. Ini nih pemiliknya yang gelembung-gelembung itu kalau nggak salah namanya utakata teman-teman. Ini ekornya sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepertinya ekor 6 ya. Kalau ekor 5 tuh yang kambing kalau nggak salah ya. Ya jadi ini ekor 6 rilis di server Cina ya. Kalau Vietnam kayaknya kurang tahu saya apakah keluar apa tidak. Tadi login di game ternyata ada yang ngasih tahu juga tadi untuk rilis ekor 6 gitu ya. Padahal eh tadi itu sebenarnya masih spoiler doang sih, masih belum ada di daftar tuh masih belum ada ekor 6 tapi sekarang udah benar-benar rilis di server Cina ya. Oke, video kali ini sih bakal bahas untuk potensi dari ekor 6 ya, karena ekor 6 ini sendiri adalah sebuah pet yang kalau di animenya itu dia bisa masuk tim air atau masuk tim api ya, karena dia bisa meledak dan bisa melelehkan suatu barang melalui cairannya gitu ya. Jadi kita sama-sama lihat nih nanti dia itu masuknya tipe api apa tipe air karena kalau di tipe api sebenarnya kan kalau di game ini mainnya ignite ya. Jadi kurang cocok sih sebenarnya kalau masuk api. Dia tuh cocoknya masuk tim racun karena dia melelehkan sesuatu ya cocoknya masuk tim air sih kalau dari rule-nya. Cuma nanti kita lihat juga siapa tahu dia bisa ngasih ignite juga atau lain sebagainya kalau dia masuk tim api ya. Kalau dia tim air berarti harapannya kalau kalau enggak dia jadi tanker gitu ya. Kalau di animenya dia enggak tanker ya, malah dia tuh agak lemah ya kalau diserang. Tapi dia lebih suka main racun sih kalau di animenya karena suka apa namanya memberikan asap juga, gas asap juga yang racun gitu ya. Semoga aja ini main tim racun masuk tim air ya. Oke, kita langsung lihat aja teman-teman. Jadi dia ada di sini juga setiap ada event pet baru itu dia langsung masuk ke sini gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bertanya gitu ya, butuh berapa sih kiranya bisa dapat pet ini gitu ya? Atau 90 start, ini kan pet SS Plus ya. Butuh berapa scroll sih? Jawabannya saya nggak tahu teman-teman. Saya sendiri di global tuh masih nabung ada sekitar 100 atau 150 gitu. Untuk pet scroll pet tuh nanti sih bakal nunggu sampai sekiranya ada tim untuk api. Kalau nggak tim Rinnegan ya. Siapa tahu ada Jubi kan. Nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu Jubi keluar ya. Saya buat tim Rinnegan itu. Makanya saya nabung mungkin lama juga. Mungkin 500 nanti baru gacha 500 scroll ya. Jadi saya mau menunggu untuk mengganti pet saya yang pet rank S ya, yaitu si Baku ya. Ini pet SS nih, pet tuh nggak ada yang SS plus ya, adanya SS. Ini pet SS sama kayak Gamabunta, kayak Katsuyu itu butuh 90 start ya. Ya jadi di sini ya kayak biasa sih ini gacha ya. Gacha, kemudian ada recordnya juga untuk presentasinya dan lain-lain. Nah, udah bisa digacha berarti artinya dia udah bisa masuk ke sini teman-teman. Jadi di sini. Nah, ini nih yang paling bawah ya, sebelahnya ekor 2. Cuman nggak tahu ya kenapa ekor berapa yang belum ya? Ekor 3 belum keluar ya Sanbi ya. Ekor 3, ekor 5 yang kambing, ekor 7 yang kayak belalang itu yang terbang. Ekor 8 Hachibi udah keluar belum ya? Belum ya. Ekor 8 belum, ekor 9 juga belum. Berarti baru ekor 2, 4 sama 6 ya. Oke, nanti kita tunggu aja untuk ekor-ekor selanjutnya. Kalau ekor 4 jelas api ya dia main ignite juga cocok nih buat masuk tim api. Ini masuk tim listrik, cuman nggak tahu potensinya saya ngelihat kurang bagus sih kalau masuk tim listrik. Apa dibuat seperti ini ya untuk newbie sendiri karena harusnya bermain kritikal atau stun. Kalau nggak salah sih dia tuh kurang bagus gitu ya buat masuk tim listrik. Tapi apa nggak tahu saya apa ada perbaruan atau saya salah baca, mungkin bisa teman-teman cek lagi lah ya kalau mau masuk tim listrik mau pakai Nibi. Nah, ini ada yang ekor 5 ya, ekor 6 ya. Saya nggak tahu namanya apa ekor 6 tuh. Sa Ichinisan apa gitu nggak tahu ya. Pokoknya ini ekor 6 lah. Nah, di sini ada penjelasannya tapi udah saya translate nanti kita liatin dia cara triggernya itu seperti apa gitu ya. Kalau dari logonya dia kemungkinan masuk tim warna biru yaitu tim air ya.
Dan dia mainnya tuh kayak racun-racun gitu ya, sepertinya pakai cairan yang melelehkan gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke penjelasannya aja teman-teman. Nah, di sini udah ada, saya translatein biar teman-teman enak bacanya ya, nggak versi Cina, terus versi bahasa Inggrisnya pun bagi teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris mungkin bisa saya bantu terjemahkan ya di video kali ini. Nah, jadi ini teman-teman tampilan awalnya, kalau tampilan di gamenya seperti ini ya. Seperti ini ya, sama kayak di animenya, nggak ada perbedaan. Matanya juga ada di atas di sini ya. Oke, kita langsung bahas aja. Pemiliknya tuh Utakata ya, mau langsung bahas atau lihat Utakata dulu? Nggak usah lah ya. Utakata tuh yang suka main gelembung itu loh, yang dulu itu dikabarkan Sasuke ya. Dulu katanya Sasuke ini, Jinchuriki ekor 6 nih Sasuke katanya. Padahal Utakata teman-teman itu dulu sempet tren juga tuh waktu saya masih kecil. Naruto Shippuden tuh belum sejauh Perang Dunia Shinobi atau masih deket lah, masih di Shippuden lah dulu tuh. Katanya tuh Utakata itu sebagai Sasuke, mentang-mentang mirip Sasuke ya. Silakan teman-teman yang nggak tahu Utakata searching Utakata. Itu dulu sering dirumorkan sebagai Sasuke gitu. Sasuke punya Jinchuriki ekor 6. Padahal beda orang teman-teman, Utakata gitu ya. Mungkin itu untuk sekedar informasi aja dulu yang dialami para generasi yang sama kayak saya mungkin. Oke, di sini ada pasif kelihatan nggak ya? Di sini memang nggak kelihatan teman-teman dari terjemahannya sendiri pun. Di sini saya coba lihat ya. Saya lihat dikit-dikit ya. The first round, starting from the first round, one of ninja realized his ultimate move. Sama ya, ini dua hero yang ultimate di ronde pertama intinya gitu ya. Bakal memberikan trigger kedua ronde. Tapi ini apa ya? Tipe apa ini? Tipe air atau tipe apa ya? Wah, saya nggak tahu nih. Nggak begitu kelihatan ya. Saya udah coba terjemahin juga tadi di X ya, di inilah di translate tuh kayak gini teman-teman. From the first round. Oh, ini water nih. Ini kayaknya water nih, water ninja nih. Ini water. One of our water ninja release his ultimate. Sepertinya ini dua hero air kita kalau ultimate nanti bakal merilis adanya Jinchuriki ini gitu ya, sama kayak yang lainnya, sama kayak tipe api atau tipe listrik ya, mirip-mirip. Nah, ya kan di sini tipe water katanya. Memberikan damage water sebesar 155% kepada all enemy. Berarti mirip ekor 2 ya. Sebenarnya mirip ekor 2, dia nge-attack semua musuh gitu ya. Ekor 2, kemudian ekor 4 juga nge-attack semua musuh dan memberikan, nah ini racun nih. Racun yang kuat kepada musuhnya, yang gunanya tuh apa? Racunnya itu mengurangi physical resistance, jadi dia bakal lebih ringkih ya, bakal intinya dia resistannya berkurang tuh, defense-nya berkurang lah ya intinya ya. Cuman beda sama defense sebenarnya. Dia ketahanannya berkurang 8% dan ketika dia di damage menggunakan hero api, berarti dia hero api dong. Ketika dia diserang hero yang kena strong acid tadi, diserang sama hero api, atau racun ya, berarti memang bisa bisa api, bisa air, bisa racun ya. Racun kan ada di air ya. Atau racun, maka dapat meledakkan damage yang sama dengan serangan dikali 25%. Jadi intinya dia seperempat dari attacker musuh lah ya. Attacker dari ninja yang nyerang. Contohnya misalkan kita punya yang tipe air, tipe racun itu adalah si Hanzo. Hanzo misalkan ngedamage nih, kena satu musuh, kena ulti ya, kena poison. Itu damage-nya bukan dari Hanzo ya, sorry. Dari Hanzo itu adalah 10.000. Berarti 25%-nya adalah 2.500 dan itu bakal memberikan damage racun atau damage peledakan intinya gitu katanya. Sebesar 25% dari attack si Hanzo. Nah, uniknya gini, damage ini tidak dapat memulihkan cakra. Memang sih ini kayak biasa lah ya. Dia dari damage racun tuh dia nggak bisa dapat cakra lah. Kalau damage biasa pukul-pukul bisa dapat cakra, tapi kalau damage racun tuh nggak bisa memberikan cakra. Sampai dengan 2 ronde dan ini dapat dihapus. Intinya dia racunnya bisa dihapus dan bertahan 2 ronde. Dan memiliki 50% kemungkinan untuk memberikan strong acid lagi kepada target yang lain. Jadi bukan cuma satu orang aja, jadi bisa kena beberapa.
Ini dapat aktif sampai dengan 1 kali per battle. Berarti untuk di bintang 1 dia cuma bisa aktif 1 kali doang nih munculnya si racunnya ya. Nanti biasanya kalau udah di bintang tambah tinggi dia bisa lebih dari 1 kali. Oke, kemudian bintang 2-nya ya sama ya. Tapi bedanya ini damage-nya bertambah, yang tadinya 150 berapa 55 jadi 168, kemudian kemungkinannya 60%. Tadinya berapa? Tadinya nggak ada kemungkinannya ya. Berapa persen ya? Oh, 50% ya, 50%. Jadi 60%. Oh, ini kenanya 2 target nih. Kalau tadi ini cuman maksimal 2 ya. Maksimal nih 2. Kenapa 2? Karena satu ini yang pertama nih kena. Kemudian ada kemungkinan 50% memberikan satu debuff lagi kepada musuh. Berarti maksimal 2. Nah, kalau di sini maksimal 3, teman-teman. Kepada 2 additional target. Jadi 2 target tambahan. Dapat keluar 1 kali, jadi baru sekali juga. Kita lihat bintang 3-nya, biasanya bintang 4 baru bagus sih kalau cut gini. Nah, ini naikin damage juga, naikin damage 180. Ini masih sama 60, tapi ini bisa 3 kali. Wah, berarti bisa kena banyak racun nih, memang main tim racun ya. Wah, kacau nih kalau gini. Tiap naik 1 bintang dapat 1 orang nih. Ini bisa kena 4 orang berarti totalnya ya. 3 additional target berarti bisa kena 4 orang. Nah, ini bintang 4-nya teman-teman. Damage-nya jadi 200% ya. Wah, gede nih. Memberikan sama tadi strong acid racun. Mungkin nggak kelihatan nanti ya teman-teman ya. Atau naikin kualitasnya ya biar agak sedikit kelihatan. Karena saya sendiri ini agak menerawang-rawang. Sorry ya. Dapat memberikan peningkatan probabilitasnya jadi 70%. Awalnya cuma 60% ya. Jadi 70%. Reduces physical resistance 8%. Reducing the front row injury immunity by, intinya gini, dia ada efek tambahan selain resisten tadi berapa ya? 5% apa 6% tadi? 8% ya, berarti sama resistennya 8%, tapi dia akan memberikan pengurangan pada hero barisan depan yang 3 orang itu, immunity-nya bakal berkurang 8%, teman-teman. Dan memberikan damage tambahan sebesar dan meningkatkan damage sebesar 30% dari attack power-nya. Nah, ini ya baru keluar nih. Dia bisa aktif lebih dari 1 kali, yaitu 2 kali ya per battle. Jadi dia bisa muncul 2 kali. Oke, di bintang 4 nih perbedaannya adalah dia mendapatkan pengurangan terhadap barisan depan musuh, immunity-nya, dan juga meningkatkan damage-nya. Gitu. Nah, bintang 5 ya. Bintang 5 ini damage-nya makin sakit, 215%. Nah, ini kemungkinan untuk kena racunnya tinggi banget ya, 80%. Hampir udah pasti kena racun ya. Nah, dia bisa mengurangi critical hit, jadi dia makin nggak bisa kritikal gitu ya musuhnya. Untuk barisan yang belakang doang sebesar 8%. Dan memberikan peningkatan damage tanah to the ninja itu peningkatan damage ninja tanah. Kenapa tanah ya? Kenapa air aja ya? Memang sih untuk main tim air tuh dia biasanya dibarengin sama tim tanah ya, tapi berarti ini memang benar-benar mengarah ke air dan tanah ya, walaupun tadi di atas ada api sebenarnya, pembahasan api. Tapi ini memang bagus untuk air tuh dengan tim tanah ya. Oke lah, masih bisa diterima kalau ini. Meningkatkan damage-nya sebesar 8% untuk hero yang terkena racun tadi. Jadi kalau musuh kena racun nih, udah kena racun di bintang 5, kalian punya bintang 5, terus Hashirama kalian nyerang. Nah, itu nanti damage serangan dari Hashirama tuh bakal meningkat 8%. Sama ya, bisa aktif 2 kali. Nah, ini adalah level mentoknya ya. Level mentok ada di level 6 atau bintang 6. Dia memberikan damage-nya 230 dan change-nya bertingkat lagi jadi 90% kepada semua musuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi lihat dari mulai bintang 3 sampai bintang 5 itu dia maksimal kenanya 4 orang aja. 4 orang, dan di bintang 6 itu baru dia bisa kena semua musuh katanya gitu ya. Jadi kena semua lah racunnya. Ini hampir 100% juga. Jadi ini udah hampir kayak udah pasti kena semua musuh, bakal tambahan debuff racun tuh pasti banget gitu ya. Nah, bedanya gini, physical resistance-nya jadi 12%, tadinya 8%, immunity rate-nya jadi 12%, tadinya 8%, dan juga mengurangi critical. Critical dari 8% juga. Critical berapa tadi ya? Critical 8% juga ya, jadi 12% juga.
Nah, bedanya gini, di sini tadi critical hit doang ya. Di sini sampai critical strike rate ya. Kalau critical strike rate artinya gini, sekali dia kena debuff ini, kemungkinan 90% ya. Jadi ini bakal tumpul sebesar 12% secara berturutan. Jadi bukan cuma sekali doang, bukan di ronde itu doang dia kritikalnya menurun, tapi ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat tuh bisa nurun sebesar 12%. Namanya critical strike ya, bukan critical doang. Dan damage-nya bakal meningkat 40% ya. Tadinya 30%. Tadinya berapa? 30% ya? 25%. Tadi 30% ya, 30% nih. Nah, bedanya ini bisa dapat 3 kali per battle dia muncul. Yang penting hero tipe air kita ultimate ya. Cuman yang saya bingung sebenarnya tuh di sini. Dia triggernya ini satu hero doang apa dua hero ya? Kebanyakan sih dua hero ya. Untuk di hero api itu biasanya Son Goku baru keluar kalau ada dua hero tipe api ulti gitu ya. Biasanya dua hero. Tapi di sini agak kurang kelihatan. Nanti saya bakal lihat di gamenya aja ya. Oke, dia gitu ya. Berarti ini berguna banget untuk tim racun dan juga tim air, tim listrik, tim tanah ya. Mengurangi critical hit juga dan juga dapat mengurangi ketahanan musuh intinya gitu ya. Sama kayak di gamenya berarti sama kayak di animenya. Berarti benar ya tadi ya. Ini gunanya adalah untuk memberikan racun ya yang bisa menggerogoti itu. Bukan masuk tim api ya, Ignite bukan. Karena ya ekor 6 ini memang perpaduan sih antara tipe api dan tipe air. Tapi dia sekarang masuknya lebih cocok tim air ya. Oke, nice, bagus banget teman-teman. Di sini saya mau lihat untuk pasif yang sebenarnya dia. Nah, ini dia satu dan dua ya. Kayaknya cukup satu hero doang deh. Kalau di sini saya baca nih ya, dia itu seperti satu hero doang gitu loh. Triggernya tuh kayak from the first round dari ronde awal. Tapi di sini tulis nih one of our water ninja. Berarti kan satu hero ninja kita melakukan ultimate dia bakal keluar. Jadi bukan dua teman-teman. Kalau feeling saya ini bukan dua ya. Jadi cukup satu hero aja melakukan ultimate. Nih satu hero air melakukan ultimate itu dia langsung muncul gitu ya. Jadi mudah banget buat rilisnya. Ini benar-benar parah sih memang. Benar-benar parah untuk tim air ya, karena kalau dia cukup satu kali ulti doang dia udah muncul, itu racunnya bakal numpuk nanti ya. Karena ada Hanzo, ada dua Ende Mizukage, terus ada Meiterumi. Belum lagi kalau kalian pakai Kabuto Yakushi itu kalau musuhnya udah kena racun itu bisa disebar ke hero yang ada di belakangnya. Ditambah ini berarti ada 5 debuff racun dalam satu buah line up. Gila, nggak habis pikir sih. Udah sampai 5 ya teman-teman ya. Untuk di tim air. Saya nggak tahu nanti apakah Jinchuriki ekor 3 ya. Si Yugura bakal main tim racun juga. Kalau masuk tim racun juga udah ada 6 nih. Kita cuma butuh satu lagi berarti. Jadi 7. Nanti kan 7 tuh udah termasuk sama si pet ini gitu ya. Dan satu lagi mungkin nanti ini Jinchuriki ekor 3 ya. Ekor 3 juga air sebenarnya. Tapi kalau feeling saya kalau si Sanbi, Jinchuriki ekor 3 itu lebih pertahanan, lebih ke tankernya karena main tim air pun harus bermain tanker ya. Udah saya tekankan beberapa ratus kali, tim air kalian harus main tanker. Karena apa? Karena racun yang akan nanti menggerogoti tim lawan. Kita harus bisa bertahan sampai ronde akhir. Dia nanti kemungkinan besar untuk Jinchuriki ekor 3 itu bermain defense atau bermain tanker karena Sanbi itu ketahanannya tinggi banget ya. Dia bisa berlindung dari cangkang kura-kuranya dan juga bisa menyerang melalui bijudama airnya tuh ya. Walaupun dia bentuknya apa sih kalau ekor 3 tuh ya? Bentuknya kayak kura-kura tapi dalamnya tuh gurita atau apa ya? Nggak tahu juga lah pokoknya. Kalau ekor 3 kayaknya bermain defense, jadi nanti bakal lengkap banget nih, gila sih, keren banget sih sebenarnya nih game bisa mendesain dengan sangat baik ya, baik skillnya dan pasifnya. Cuman kita nanti lihat aja untuk gimana animasinya saya juga nggak tahu. Bahkan youtuber-youtuber lain pun saya yakin mereka pada nggak nabung yang namanya scroll ya. Makanya saya tabung dari sekarang. Udah bodo amat saya nggak ngincer pet yang bagus apa gitu kan. Nanti kalau tim api memang bagus banget nanti saya bakal ambil karena saya mix antara api, Rinnegan dan listrik ya kemungkinan karena tim Rinnegan mulai mengarah ke tim listrik semua nanti. Kalau memang nanti cocok saya bakal gacha api atau listrik misalkan kayak ini ya ekor 2 ini nggak cocok sama saya jadi nggak akan saya gacha.
Tapi nanti kalau ada listrik lainnya yang cocok, saya mungkin bakal lihat-lihat dulu. Kalau api pun nggak cocok, nanti misalkan ada Jinchuriki ekor berapa? Ekor 4 udah keluar coy. Kayaknya api ini udah nggak ada lagi ya. Ekor 6 angin, ekor 7 angin, ekor 3 air, ekor 5 yang kambing tuh lebih ke angin juga ya, sama tanah kalau ekor 5 yang kambing. Jadi untuk api kayaknya nggak ada, jadi saya bakal nabung memang full fokus ke Jubi ya, pet Jubi, semoga aja ada nanti. Ngarang-ngarang sendiri sih kalau nggak ada atau gamenya bangkrut duluan ya udahlah bodo amat ya. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan ekor 6. Bagi teman-teman mau masuk tim air, ini benar-benar bagus karena bermain tim racun. Kalau bisa tabung dari sekarang, saran saya sih itu, termasuk pil-pilnya ya, pil-pil upgrade-nya itu ditabung dari sekarang. Nanti kalau udah ekor 6 keluar, kalian gacha di situ. Karena di sini dia bermain tim racun sesuai dengan tim air gitu ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.